Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin. Radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Amin. Allahumma amin. Para ustadz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan kajian kita atau belajar kita membaca kitab Hasyiah I'anatul Thalibin. Alhamdulillah sudah memasuki bab salat, halaman 37 PDF. Nah, sebelumnya di baris ketiga. Qala al-musannifu wasyarihu wal-muhasyi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qauluhu li'adamil ilmi bi kaifiyatiha ay wa aslul wujubi kana mu'allakan 'alal ilmi bil kaifiyah. Nah, jadi ini di luar walam tajib subha yaumi tilkal lailah, dan tidak wajiblah oleh subuh. Walam tajib subuhu, dan tidak wajiblah oleh tidak wajib oleh subuh hari demikian malam. Kenapa tidak wajib? Li'adamil ilmi, karena tidak ada pengetahuan bikaifiyatiha, dengan caranya sholat. Artinya ketika Nabi Isra Mi'raj malamnya, besoknya Nabi enggak melaksanakan sholat subuh. Artinya sholat subuh pada hari itu belum wajib, karena enggak ada, Nabi belum tahu caranya. Karena Jibril baru mengajarkan cara sholat kepada Nabi, yaitu zuhur. Jadi beliau di sini menjelaskan wa aslul wujub karena mu'allakan. Jadi dalil wujub pada dasarnya wajib itu tergantung kepada atau diikat dengan ilmu, dengan mengetahui cara sembahyang. Karena Nabi belum diajarkan cara sholat oleh Jibril, jadi belum wajib subuh itu. Atau memang yang pertama wajib ya zuhur. Bahkan disebut namanya zuhur karena sholat yang paling zahir kan, karena dilaksanakan di tengah hari. Wa huna taujihun akharu li'adami wujubi subhi zalikal yaum. Bermula di sana itu ada alasan yang lain. Taujihun akharu, itu ada alasan yang lain li'adami wujubi, bagi ketiadaan wajib subuh demikian hari. Nah, ada alasan lain, bukan karena Nabi belum diajarkan caranya, tapi wahwa annal khamsa innama wajabat ala wajhil ibtida'i bidzuhri, bahwa dianya taujih akhar itu bahwa sungguh 5 salat 5 waktu, innama hanya saja wajabat wajib ianya salat 5 waktu ala wajhil ibtida, di atas jalan permulaan dengan zuhur. Artinya memang zuhur salat pertama, bukan subuh. Annaha wajabat min zuhri dzalikal yaum. Artinya sesungguhnya salat 5 waktu itu wajib ya mulai dari zuhur hari itu. Intaha simim bitasarrufi. Itu ya Ustaz. Itu dia. Jadi berarti sholat yang Nabi lakukan pertama kali sholat zuhur. Sinmin artinya apa, Ustaz? Ini singkatan nih. Nah, saya ini nggak tahu ini. Oh. Harus ada kitab istilah-istilah ini. Kitab-kitab apa namanya, ringkasan nama para ulama. Dulu suka asal-asal. Simim Sibra Malasi, ternyata bukan. Nah, ada, tapi saya lupa nih. Kalau itu Sinmim itu Hasyiah Ibnu Qasim tuh gue. Ibnu Qasim ya? Kenapa bisa jadi Simim? Qasim gitu. Tuhfatul Muhtaj itu. Jadi begini, berarti Simim itu Ibnu Qasim kali ya? Diambil ujungnya doang, Simim bisa jadi. Alhamdulillah. Ya. Kalau yang lain biasanya kan lebih terang. Maksudnya ada singkatan nama awalnya, nama akhir. Kayak Kulyubi gitu kan. KL biasanya. Nah, ini Simim berarti Ibnu Qasim. Nah, ini perlu dicatat Ustaz Ahmad Mujahid. Nah.
Itunya Tuhfatul Muhtaz itu kita berujuk. Hasyiahnya. Beliau menghasyiah Tuhfah. Iya, Hasyiah Tuhfah. Ya. Oke, kembali ke para ustadz. Siapa yang mau mengambil posisi pertama? Di luar dulu, innama tajibu. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tajibul maktubatu. Ay, as-salawatu al-khamsu. Ala kulli muslimin mukallafin. Ay, Lewat, Ustaz. balighin aqilin. Banyak lewat tuh. Di luar dulu kan? Ya. Innama tajibu kan? Enggak lewat Suruh. ustadz, pas bukan? Syuru'un fi bayanin min tajibu. Ini lagi baca di luarnya. Oh, di luarnya. Di luarnya. Di luarnya Ustaz kan? Oh, di sini ya? Udah Nah, kemarin di- bukan? Di Sudah luar di kan? luarnya tadi sudah. Udah benar kan? Benar Sudah. ustadz? Heeh. Benar. Innama. Innama tajibul maktubatu ay as-salawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin ay balighin aqilin zakarin aw ghairihi tahirin fala tajibu ala kafirin asliyin wa sabiyin wa majnunin wa mughma alaihi wa sukranin. Bila tu'addu li adami taklifihim wala ala haidin wa nufasa'in li adami sihhatiha minhuma wala qada'a alaihima bal tajibu ala murtaddin wa muta'addin yaskaru Disukrin, titik. bisukrin. Oke. Titik, Ustaz? Masya Allah. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Innama tajibul maktubat. Hanya saja, wajiblah oleh maktubah. Apa arti maktubah di sini? As-salawatul khamsu. Hanya saja wajiblah oleh salat 5 waktu ala kulli muslimin kepada setiap muslim. Ini menjelaskan syarat, syarat orang wajib melaksanakan salat ya. Nyatanya wajiblah oleh salat 5 waktu ala kulli muslimin. Wajib kemana? Kepada setiap muslim mukallafin lagi yang mukallaf. Apa arti mukallaf? Ay balighin akilin dzakarin au ghairihi. Artinya orang yang balik lagi yang berakal, laki-laki atau lainnya laki-laki. Mukallafin tahirin, mukallaf lagi yang suci. Tafri'nya fala tajibu ala kafirin. Nah, karena yang wajib tadi kepada muslim berarti fala tajibu maka tidak wajib ianya salat ala kafirin asliin kepada kafir yang asli. Berarti murtad wajib ya. Wa sabiyin dan tidak wajib kepada sabiyin anak kecil dan sabiyah. Wa majnunin kepada orang gila, wa mughma alaih kepada orang yang pingsan, wa sakrona dan kepada orang yang mabuk. Sakrona ghairu munsharif. Bila ta'addin, ta'addin masdar. Nah, maka tidak wajib ianya salat kepada kafir yang asli, anak kecil, orang gila, mughma alaih, sakrona orang mabuk. Yang bila ta'addin, ini mestinya semuanya. Yang gila, yang mughma alaih, yang mabuk dengan tidak sengaja. Kalau gilanya, pingsannya, mabuknya sengaja berarti tetap wajib. Artinya kalau dia tidak bisa melaksanakan ketika sedang gila ya dosa maksudnya. Li'adami taklifhim. Kenapa enggak wajib pada semuanya? Karena tidak taklif mereka. Nanti kita bahas ya kan. Apakah si kafir di sini enggak taklif? Nah, kalau sabiyin enggak taklif oke, majnun enggak taklif oke, mughma alaih enggak taklif juga disetujui. Orang mabuk enggak taklif juga iya. Kalau memang enggak mutadi. Alasannya karena tidak taklif mereka. Wala ala haidin dan tidak wajib sholat juga kepada orang haid. Wa nafasa'a dan kepada orang yang bernifas. Kenapa? Li adami sihhatiha minhuma. Karena tidak sahnya sholat dari keduanya, si haid dan si nafasa.
wala qadha alaihima, dan tidak ada qadha di atas keduanya, bal tajibu ala murtaddin wa muta'addin bisukrin, tetapi wajib ianya qadha kepada orang yang murtad dan kepada orang yang muta'addi dengan mabuk. Titik dulu, Ustaz. Ada yang perlu ini? Kayaknya nafsa itu gimana kita baca? Itu nafasa tadi bacanya tentu. Iya, yang benar gimana? Bukannya nufasa ya? Kayak syuraka. Iya, makanya. Benar enggak itu jamak dari nufasa? Nafsa boleh, nufasa boleh. Jadi nafsa atau nufasa almar'atu fi zamani wiladatiha kan? Jadi boleh Ustaz. Nufasa boleh. Nufasa itu isim fa'il dari nafisa. Atau nafsa juga boleh. Fa'ala. Gitu Ustaz. Nah. Kalau sakrana benar ya, bukan sukrana ya. Sakrana kan, fa'alan. Ya, sering dengar kayak hizib sakran gitu. Sakran. Sering juga. Ya. Nah itu matanya kan. Ini penting sebenarnya, kita pokoknya ini kan sambil belajar hukum Ustaz ya. Nah, atau nantilah menyimpulkan masing-masing ya kan. Pokoknya kita lihat dulu semuanya. Nah, pokoknya kita baca santai pelan-pelan ya kan. Kalau ada yang kita kurang paham sama-sama kita bahas ulang. Atau lanjut dulu ini siapa? Nah, qauluhu, penjelasan yang di luar tadi. Tengku, mungkin saya ya. Ya. Mana ini? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innama. Qauluhu innama tajibul maktubatu syuru'un fi bayani man tajibu alaihi salatu wa ma yatarattabu alaihi idza tarakkaha. Qauluhu ala kulli muslimin ay walau fima madha fadakhala al murtaddu. Qauluhu ay baligin sawa'un kana bis sinni aw bil ihtilami aw bil haidi. Qauluhu fala tajibu ala kafirin tafri'un alal mafhumi wal manfi innama huwa wujubul mutalabati minna biha fid dunya fala yunafi annaha tajibu alaihi wujubu iqabin alaiha fid daril akhirati iqaban zaidan ala iqabil kufri li'annahu mukhatabun bi furu'i syari'ati wa dzalika litamakkunihi minha bil islami wa linafsin lam nakum minal musallin wa innama lam yajibul qada'u alaihi idza aslama tarqiban lahu fil islami wa liqaulihi. Oke Ustaz. Titik dulu Ustaz. Oke. Syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tajibul maktubah, hanya bermula ucapan syarih innama tajibul maktubatu itu syuru'un. Nah, itu masuk atau memasuki fi bayaniman. Itu memasuki pada menjelaskan orang-orang tajibu alaihi salatu, orang-orang yang wajib kepadanya oleh salat. Wama, dan menjelaskan ma ya tarattabu, yang terjadi ianya ma alaihi, di atasnya siman, iza tarakaha, bila meninggalkan ia akannya sholat. Jadi ma kita atah kepada man, memasuki pada menjelaskan orang yang wajib kepadanya orang oleh sholat, dan menjelaskan sesuatu yang terjadi ianya sesuatu alaihi, di atasnya siman, iza tarakaha, bila meninggalkan ia akan sholat. Qauluhu ala kulli muslimin, bermula ucapan syarih ala kulli muslimin, itu artinya walau fima madha, walau ada ianya muslim itu di masa lalu, pada ma yang telah lalu ia. Nah, yang penting wajib sholat kepada si muslim. Kapan muslimnya? Walau zaman dulu pernah muslim.
Artinya fadakhalal murtaddu, maka masuklah oleh si murtad dalam kata kulli muslim walau fima madha. Artinya kepada orang murtad juga wajib sholat. Qauluhu ay balighin, muslimin balighin. Artinya sawa'un kana bisinni, sama ada ianya balik itu dengan umur, au bil ihtilami atau dengan mimpi basah, au bil haidhi atau dengan haid. Qauluhu fala tajibu ala kafirin, bermula ucapan syarih fala tajibu ala kafirin tafri'un. Itu tafri' di atas mafhum muslim, mukhalafahnya kafir. Wal manfiyu innama huwa wujubul mutalabati minna biha fid dunya. Bermula yang dinafikan. Yang dinafikan, maksudnya yang dinafikan, maka tidak wajib ianya sholat kepada kafir. Kafir enggak wajib sholat. Apa maksud enggak wajib sholat kepada si kafir? Wal manfiyu, bermula yang dinafikan dari si kafir, hanya saja huwa dianya yang manfi, itu wajib meminta, wajib mutolabah, wajib meminta minna dari kita, biha dengannya sholat, fid dunia, di dalam dunia. Yang dinafikan artinya kita nggak wajib memerintahkan atau meminta si kafir untuk melaksanakan sholat di dunia. Nah, itu maksud tidak wajib kepada si kafir. Tidak wajib kita memintanya. Fala yunafi annaha tajibu alaihi wujuba iqabin alaiha fi daril akhirah. Maka tidak menafikan, maka tidak ternafilah oleh bahwa sungguhnya sholat itu tajibu, wajib ianya sholat kepadanya si kafir, wujuba iqabin akan sebagai wajib siksa alaiha di atasnya sholat di negeri akhirat, iqaban maf'ul mutlak akan sebagai siksa yang lebih ala iqabil kufri di atas siksa kekafiran. Nah, jadi di dunia tidak wajib kita perintahkan si kafir untuk melaksanakan sholat. Bukan berarti sholat itu enggak wajib kepada si kafir. Artinya sholat tetap wajib sebagai wajib hukuman di akhirat. Bagaimana maksudnya wajib sebagai wajib hukuman di akhirat? Artinya lebih dari hukuman kekafiran. Dihukum karena kekafirannya, kemudian dihukum karena enggak sholat. Kenapa dia enggak sholat? Ya karena kafir. Nah, ada double hukumannya. Nah, kenapa tidak menafikan wajib iqab? Li'annahu mukhatabun bi furu'us syariah. Karena sungguhnya kafir itu mukhatab. Dia dikhitab juga atau ditujukan juga kepada dia bi furu'us syariati dengan furu' syariat. Artinya kafir itu memang terkena hukum syariat. Cuma dia nggak bisa melaksanakannya karena nggak ada syarat Islam. Wazalika litamakunihi min habil Islam. Bermula demikian, tetap dihukum di akhirat. Hukum tambahan lebih dari hukum dari kekafirannya. Bermula demikian itu litamakunihi. Karena mungkinnya si kafir minha darinya sholat bil islami dengan masuk Islam. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua walinasi dan karena ada nas. Nah, lam naku minal musallin. Ketika malaikat nanti bertanya kepada kafir, masalakakum fi sakar, ngapain kalian kok masuk neraka? Mereka menjawab, lam naku minal musallin. Tidak adalah kami itu dari orang-orang yang sholat. Nah, berarti mereka diperintahkan sholat. Titik dulu. Ya. Titik dulu, Ustaz. Benar nggak artinya seperti itu? Ayah Tengku. Tengku, wama ya tarat tabu alaihi itu alaihi itu kemana tuh Tengku? Ke bayanin ya? Alaihi keman. Man. Oh, man. Antomer mustatir ya tarat tabu kembali ke ma sebagai ain. Ma yang terjadi ianya ma alaihi di atasnya orang yang wajib kepadanya oleh sholat. Ketika meninggalkan ia akannya sholat. Kalau penjelasan tafri' itu gimana, Ustaz? Gimana, Ustaz? Definisi tafri', Ustaz. Fa tafri' ya. Gimana ya fa tafri'? Kalau bahasa Indonesia apa fa tafri' itu? Fa kesimpulan ya? Gimana Ustaz Baruli? Punya kitab ta'rifan nggak? Biasanya bagaimana cara mendefinisikan fa tafri'?
Wah, kesimpulan ataupun natijah. Fa natijah. Fa kesimpulan, fa natijah. Sebenarnya sudah dipahami Ustadz. Yang di depan fa tafri itu sudah dipahami, cuma diperjelas gitu ya. Jadi kayak natijah itu. Mana contohnya tadi? Menjelas sesuatu yang sudah paham di sebelumnya. Maka tidak wajiblah oleh sholat, maka wajiblah oleh sholat kepada setiap muslim Ustaz. Kan kita udah paham nih, muslim. Kalau kafir enggak wajib. Nah, diperjelas lagi, maka tidak wajib ianya kepada si kafir. Nah, ini fa kesimpulan biasanya. Cuma ada definisi khusus, saya lupa Ustaz. Fa natijah. Tapi kalau khitab itu apa namanya wajib terpundak juga walaupun dia kafir kan? Kena, artinya ketika Allah menyatakan aqimus shalah, ya kan? Itu mestinya semua orang mesti melaksanakan sholat. Tapi kan untuk melaksanakan sholat harus ada syarat. Islam kan, balik. Ini kafir, dia nggak bisa melaksanakan sholat karena dia kafir. Berarti dia double yang pengen dijelaskan di sini, dosanya double. Udah kafir, kemudian dosa meninggalkan sholat. Nah, bukan dihukum karena kekafiran saja, tapi karena meninggalkan sholat juga. Berarti azabnya orang yang murtad itu lebih-lebih daripada azabnya kafir asli. Saya memahaminya pada kata-kata iqaban zaidan. Ini bukan ke murtad, ini kafir secara umum. Ya semuanya. Ya. Artinya begini, kalau si murtad itu nanti diberatkan lagi dia. Tapi ngeri juga ya. Maksudnya begini, orang yang udah pernah Islam, keluar Islam, meninggalkan sholat, masuk lagi, itu yang semua yang dia tinggalkan kan harus diqadha ya. Makanya tambah malas dia masuk Islam lagi. Sementara kafir yang dari awal kafir, kemudian dia masuk Islam, dia nggak diperintahkan untuk mengqadha. Nanti tentang qadha, tentang qadha bukan tentang wajib ya. Nah, kan nanti alasannya targhiban kan, supaya orang kafir suka masuk Islam, supaya semua dosanya dimaafkan. Tapi murtad nggak dimaafkan. Tapi kalau menurut pendapat Abu Hanifah, nggak perlu qadha juga. Kalau nggak salah ingat saya. Itu tentang qadha Ustaz. Kalau adapun di sini ini maksudnya zaidan ini bukan murtad Ustaz. Umum kafir mana tadi? Di sini. Kan pertanyaan. Maka tidak wajib ianya sholat kepada kafir. Kafir nggak wajib melaksanakan sholat. Nggak wajib bagaimana maksudnya? Oh yang nggak wajib, kita nggak wajib merintahkan dia. Pemerintah Islam nggak wajib menganjurkan kamu harus sholat. Enggak. Bukan berarti sholat itu nggak wajib kepada dia, bukan. Sholat itu tetap wajib kepada dia, artinya dia dapat hukuman lebih. Nah, jadi zaidan ini berkaitan dengan iqabat. Dia dapat hukuman lebih di akhirat, lebih dari hukuman terhadap kekafirannya. Nah, karena hukum syariat berlaku kepadanya. Itu Ustaz lebih kurang. Oke. Nah, ini langsung aja ganti lagi dari sini. Siapa? Tadi mengambil posisi yang muda-muda, yang 17 tahun ke atas. Siapa lagi yang muda-muda? Engko, ini kalau ta'rif tadi saya baca di ta'rifat itu, entah ada hubungannya enggak. Bahasanya ini, ja'lu syai'in aqibal syai'in lihtiyajil lahiki ila sabiki. Ja'lu syai'i menjadikan sesuatu? Ya, dia setelah sesuatu karena butuhnya sesuatu yang mengikuti kepada yang setelahnya gitu. Itu ya mungkin penjelasan mafhum daripada itu tadi itu. Iya, ya. Bisa. Jadi fatafring itu berarti apa namanya tadi? Menjadikan sesuatu setelah sesuatu, sesudah sesuatu, karena ada kebutuhan untuk sesuatu itu. Iya. Iya benar. Tadi nggak wajib sholat kepada, maka wajiblah sholat kepada si muslim. Sebenarnya kita udah paham, berarti kepada kafir nggak wajib. Cuma kenapa disebutkan maka tidak wajib ya sholat kepada kafir? Karena ada hal yang mau dibahas yang berkaitan dengan si kafir ini.
Makanya perlu dipertegas. Begitu Ustadz Fikri. Jadi gimana ada punya tarif itu sekali lagi, Ustaz? Ja'lu syai'in aqiba syai'in lihtiyajil lahiqi ila sabiqi. Lahek yang di depannya kan, sabek belakangnya. Ja'lu syai'i ba'da syai'i lihtiyajil lahiqi lisabiqi. Itunya akibat ibarahnya. Ja'lu syai'in aqiba syai'in lihtiyajil lahiqi ila sabiqi. Ya. Tulis Ustaz. Harus ada kitab ta'rifat semuanya. Biar kalau perlu definisi kan tinggal buka. Lanjut, siapa yang mau baca? Makin cepat makin bagus, ya kan? Ini apa namanya? Kemarin pengaturannya sebenarnya bisa apa namanya? Dijadikan co-host ya, make co-host ya. Ustadz Fahri ya. Bisa ya? Bisa. Kemarin pengaturannya saya cek ternyata ada. Saya nggak centang. Ini udah saya centang. Ini Ustadz Fikri kita jadikan co-host. Ya. Co-host. Nanti Ustadz tinggal absen aja siapa yang ya, pengen betul, baca. Ustadz tinggal panggil namanya, oke? Kok saya sih ada ketua kelas. Ada Ustadz masih muda, lebih terang kan? Lebih terang melihat nama-nama gitu. Ustadz mempersilakan untuk membaca. Nah, tafadhal itu udah bisa. Saya baca dulu. Boleh. Ustaz Mustari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ma lam tajibil qada'u alaihi idza aslama targhiban lahu fil islami. Wa liqaulihi ta'ala kullil ladzina kafaru iyantahu yaghfir lahum ma qad salaf. Qauluhu bila ta'addin qaidun fil majnuni wal mughma alaihi was-sakranu wa in kana zahira kalamihi innahu qaidun fil akhiri apa fil akhiri fil akhiri fa in hasala minhum ta'addin wajaba alaihim qada'uha li'annahum bita'addihim saru fi hukmil mukallafina faka'annahu tuwajjahu alaihimul ada'u fawajab al-qada'u nazran lidzalika. Gimana itu? Itu Ustaz. Wa innama dan hanya saja lam yajibil qada'u, tidak wajiblah qada' alaihi kepadanya orang yang kafir yang asli, dengan catatan idza aslama, apabila Islam iya, apabila masuk Islam ia si kafir. Kenapa? Targhiban, sebagai motivasi lahu baginya si kafir fil islami pada Islam. Waliqaulihi, dan tidak diwajibkan salat liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala, qul, katakanlah oleh Muhammad, lilladzina kafaru, bagi alladzi kafaru yang kafir, ya alladzi iyan tahu, apabila mereka mengakhiri, menyudahi, maksudnya stop dari kekufurannya, niscaya yaghfir lahum, akan mengampuni, niscaya akan mengampuni ya Allah lahum bagi mereka kafir, ma qad salafa, yang telah dahulu ia ma. Qauluhu bila ta'adin, bermula perkataan syarih bila ta'adin dengan tanpa muta'addi, itu qaid fil majnuni, pada orang yang gila, wal mughma alaih, dan orang yang mughma alaih, pingsan, was sakranu, dan orang yang mabok, wa in kana zahira kalamihi, dan sekali, dan ini goyah apa syarat tunggu, wa in kana. Kalau nggak ada jawab katanya goyah Ustaz. Nah, dan sekalipun jika adalah zahir kalamnya syarih, innahu, bahwa sungguhnya kalam syarih,
itu qaid fil akhir, pada yang akhir. Kalau begitu, maka fa'in hasala minhum ta'addin. Jika hasil terjadi minhum daripada mereka orang yang kafir ta'addin oleh suatu keadaan yang muta'addi, melampaui batas, berlebihan, niscaya wajib alaihim, atas mereka semua kafir, qada'uha, oleh mengqadanya. Kenapa? Li'annahum yata'addihim, karena mereka muta'addi. Li'annahum bita'addihim, karena mereka bita'addihim dengan apa wajib, dengan sebab muta'addinya mereka. Soru fi hukmil mukallifin. Nah ini kayaknya jawab itu. Itu terjadi fi hukmil mukallafin, pada hukum orang-orang yang mukallaf. Maka seakan-akan orang yang kafir muta'addi tuwajjahu alaihim, diarahkan, dihadapkan alaihim, kepada mereka kafir muta'addi, al-ada'u, oleh menunaikan salat. Kalau begitu fawajibal qada'u, maka wajiblah qada' nazran lidzalika, meninjau bagi yang demikian. Oke. Kalau saya salah dikoreksi. Oke, jadi kafir wajib melaksanakan sholat ya. Wa innama lam yajibil qada'u alaih, hanya saja tidak wajiblah oleh qada kepadanya si kafir, iza aslama, apabila Islam ia, targhiban, karena menggemarkan, lahu baginya si kafir, fil Islam, dalam masuk Islam. Ya wajib ya sholat. Ketika kafir tentunya enggak sholat, tapi ketika masuk Islam dia enggak diminta untuk, atau tidak wajib mengqadha lagi ya, untuk supaya dia termotivasi ya, supaya suka masuk Islam. Itu alasan pertama, targhiban ya. Alasan akli. Kemudian wali qaulihi ta'ala, alasan kedua karena firman Allah Subhanahu wa taala, qul lil ladzina kafaru, katakan olehmu ya Muhammad, lil ladzina kafaru, bagi orang-orang yang kafir, iyan tahau, jika mereka berhenti dari kekafirannya, yughfar lahum, niscaya diampuni bagi mereka, ma qad salaf, akan mama yang telah lalu ianya. Ini dalilnya, semuanya diampuni. Qauluhu bila ta'addin, bermula ucapan syarih bila ta'addin itu kaidun, itu menjadi kait fil majnun, pada orang gila, mughma alaih, dan sakrani. Sakrani ini di matan, di luar. Maka tidak wajib ianya sholat kepada si kafir yang asli, si sabi, si majnun, si mughma alaih, dan di sakrana bila ta'addin. Jadi ucapan bila ta'addin secara zahir seolah-olah tidak wajib sholat kepada orang mabuk yang bukan dengan sengaja. Kalau mabuk dengan sengaja tetap wajib. Ini kelihatannya karena terlalu dekat, seolah-olah bila ta'addin kait kepada sakrana doang. Padahal sebenarnya tidak disengaja ini menjadi kait pada majnun, mughma alaih, dan sakrana, tiga-tiganya. Tidak wajib sholat kepada orang gila, orang pingsan, orang mabuk yang ketiga-tiganya bukan sengaja. Tapi kalau dia sengaja menggila-gilakan diri, sengaja minum sesuatu jadi pingsan, atau mabuknya sengaja, tetap wajib sholat. Nah, makanya beliau menyatakan tadi, bermula ucapan syarah bila ta'addin itu menjadi kait fil majnuni wal mughma alaih wasakrani, tiga-tiganya. Wa in kana dhahiru kalamihi annahu kaidun fil akhiri. Sekalipun adalah zahir kalamnya musannif di luar itu, bahwa sungguhnya ucapan bila ta'addin itu menjadi kait pada akhir saja, yaitu pada sakrani saja. Bukan. Nah, fa in hasala minhum, maka jika terjadi dari mereka semua, mereka si majnun, si mughma alaih, dan si sakrana, tiga, maka jika hasil terjadi dari mereka tiga orang ta'addin oleh kesengajaan, dia makan sesuatu sengaja biar jadi gila atau biar pingsan kan, kayak orang dibius gitu kan, minum obat pingsan. Nah, jadi sholat yang ditinggalkan selama pingsan tetap wajib qadha. Nah, begitu juga mabuk. Bila hasil dari mereka semua oleh kesengajaan, wajib alaihim, niscaya wajiblah kepada mereka yang tiga tadi qadha'uha, oleh mengqadhanya sholat. Kenapa jadi wajib mengqadha? Li'annahum bita'addihim saru fi hukmil mukallafin. Karena sungguhnya mereka yang tiga tadi
dengan sebab sengajanya mereka itu. Jadi jadilah mereka ini saru khabar anna, Ustaz Fikri. Jawab in wajabah. Oke. Di annahum, karena sesungguhnya mereka bita'atihim, dengan sebab muta'addi mereka atau dengan sebab sengaja mereka itu, jadilah mereka pada hukum mukallaf, dianggap mukallaf. Faka'annahu tuwjiha alaihimul ada. Maka seolah-olah hal dan sya'an itu dihadapkan kepada mereka akan perintah ada, perintah melaksanakan. Jadi karena mabuknya sengaja tadi, ketika ada perintah aqimus shalah juga ditujukan kepada mereka. Walaupun mereka sekarang tidak bisa mendengar lagi, sedang mabuk kan. Nah, tapi pada dasarnya perintah itu dihadapkan kepada mereka, perintah untuk melaksanakan sholat. Fawajabal qadha'u nazran lidzalik, maka wajiblah oleh qadha karena melihat bagi demikian tujiha alaihimul ada. Bagi demikian karena memang perintah ditujukan kepada mereka dan mereka tidak melaksanakan karena satu alasan yaitu mabuk, tetap harus mengqadha. Titik dulu. Nah. Berarti kait qadha ini ta'addin ya Tengku ya, dari semua afrad-afrad yang tadi udah disebutkan. Ya, kecuali kafir kan. Yang tiga, bila pingsan, mabuk, kalau bukan karena sengaja, sholat yang ditinggalkan selama pingsan itu nggak wajib qadha. Tapi kalau sengaja, wajib qadha. Ketika sadar kan. Itu juga nanti di pingsan dilihat dulu pingsannya lama apa enggak. Nah. Misalnya, kalau sebentar, kalau lama gimana? Enggak, maksudnya misalkan pingsannya zuhur. Sadar. Di ba'da asar udah sadar. Apakah dia wajib mengqadha zuhur yang ditinggalkan? Itu kemungkinan wajib. Karena zuhur dan asar masih dianggap satu waktu. Nah, ini kalau pingsannya udah lewat waktu sholat misalkan. Pingsannya subuh kan, maghrib baru sadar. Apakah wajib mengqadha sholat zuhur, sholat asar? Itu kemungkinan tidak. Sepintas di sini. Bius juga termasuk berarti Tengku ya? Termasuk. Orang bius mau operasi kan, itu harus mengqadha sholatnya. Pertama kepada para ustadz yang lain, pertama arti dulu kan. Kalau udah mantap arti, mungkin perlu kita i'rab, kemudian sedikit penjelasan. Itu Tengku di swaru itu ada alif apa itu? Ini namanya alif, apa namanya? Alif untuk membatasi waw supaya kita tidak menganggap kalau waw ini waw bukan bagian dari kalimat suara, tapi kalimat ke depannya. Waw alif farqiyah kalau nggak salah namanya. Iya. Tapi biasanya begini, ini dipakai alif kalau sesudah waw jamak itu nggak ada nun atau nggak ada domer. Kalau ada domer, alif ini dihilangkan. Nah, misalkan yaf'iluna, ada nun, alif kan nggak ada. Ketika dijazam atau dinasab, nun dibuang, kemudian ditambah alif. Nah, atau ketika dijazam, nunnya sudah hilang, kemudian ada domer sesudahnya, domer maf'ul. Jadi alif nggak perlu. Yaf'ilunahu, yaf'aluhu misalkan. Itu nggak pakai alif. Dalam kondisi seperti ini, kalau nggak ada alif, kita takut khawatir kita baca sara, ya. Sara wafi, ya, kan gitu. Sara wafi hukmil mukallafi. Ya. Di pembahasan domer kayaknya ada di kitab Al-Waqif, Ustaz. Pernah ketemu. Pembahasan domer muttasil, domer munfasil. Kalau kalimat zahiru kalamihi itu kita, zahir itu kita mananya apa? Zahir apa secara istilahi, apa memang secara lafzi aja? Secara lafzi aja, Ustaz. Secara zahir kalam, kalau kita lihat lahir tulisan ini, nah, kelihatan, bahkan sering juga ada yang terkecoh kalau kita nggak melihat hasyiah kan. Nah, seolah-olah yang disyaratkan muta'addi yang nggak perlu qadha di sakran doang. Nah, jadi kalau kaitnya ke sakran berarti hukumnya kan penjelasannya seperti itu, Ustaz. Hanya wajib qadha, hanya tidak wajib qadha kepada orang yang sengaja mabuk. Kalau sengaja gila, sengaja pingsan gimana? Enggak. Ya, kata kaitnya tiga-tiga. Munasabah dengan ini ya, apa tuh?
ada istilah zahir nas dalam istilah usul fikih kan ada. Kalau misalnya lafad nas kan ada pada makna la yuhtamalu ghairuhu. Nah, tapi kalau zahir kan pada makna ihtamala li ghairihi. Nah, kalau di sini kan misalnya kalau kita maknani secara zahir memang persis nanti zahirnya kan memang mengarahnya cuma ke yang terakhir itu, kaid terakhir ya. Kalau zahirnya gitu. Ya dekat-dekat Ustaz. Ya. Jadi zahir pada lugat sama zahir pada istilah usul kan hampir dekat-dekat ya. Iya, dekat-dekat. Nah, artinya kalau dimaknai secara zahir memang kaid terakhir doang, tapi karena zahir itu bisa diarahin ke yang lain ya, meliputi dari yang pertama itu. Ma'alai gitu, seperti itu ya. Ya, kurang lebihnya dekat-dekat gitu. Mana zahir sama secara istilah ya nas itu. Karena kalau zahir dalam istilah usul berkaitan dengan lafad maksudnya Ustaz kan? Lafad zahir, lafad nas. Nah, iya. Lafad khas am dan lain-lain. Tuwjiha ya Tengku ya? Tuwjiha ya. Dimajhulkan. Siapa lagi? Lanjut. Ustaz Najmi kenapa? Mic-nya apa kenapa? Apa mic-nya, apa handset-nya kurang masuk? Lancar. Lancar. Siapa lagi? Tafadhol silakan. Kayaknya lagi malam di situ di Ustaz Fahri, Ustaz Fikri udah jadi ini absen Ustaz Fikri. Ustaz panggil, lihat namanya siapa yang Ustaz mau mempersilakan baca. Oke. Saya urut. Bentar. Pak, salah. Ustaz Faisal Rambe, yang muda-muda dulu kan tadi. Gimana Ustaz? Qauluhu bal tajibu ala murtaddin. Di situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu bal tajibu ala murtaddin ay yalzimuhu qada'u ma fatahu fiha ba'da islamihi taghlidan alaihi wa li'annahu iltazamaha wa li'annahu iltazamuha bil islami fala taskutu anhu bil juhudi ka haqqil adami. Qauluhu wa muta'addin bisukrin ay au jununin au ikma'in lima taqaddama anifan. Titik sat. Oke, terima kasih Ustaz. Nah, qauluhu bal tajibu ala murtadin. Bermula ucapan syarah. Nah, tetapi tajibu wajib ianya mengqadha salat. Tetapi wajib ianya salat ya, bukan mengqadha. Bermula ucapan syarah, apa ucapan syarah tetapi wajib ianya salat kepada si murtad. Itu artinya karena si murtad wajib salat dan dia tidak melaksanakannya karena dia murtad, fayalzimuhu maka wajib kepadanya si murtad oleh mengqadha fatahu yang luput ianya akannya si murtad fiha padanya riddah. Maka lazim kepada si murtad oleh mengqadha yang luput ianya akannya si murtad fiha padanya riddah. Ba'da islamihi sesudah keislamannya si murtad. Taghlidan alaih. Kenapa wajib mengqadha? Taghlidan karena untuk memberatkan di atasnya si murtad. Alasan pertama taghlidan, kalau untuk kafir targhiban tadi. Alasan yang kedua wali annahu iltazamaha bil Islam. Karena sungguhnya si murtad itu iltazama, telah menerima kewajiban ia akannya salat bil Islam, dengan Islam. Iltazama, melazimkan ia, menerima wajib ia akannya salat dengan Islam. Dia dulu udah masuk Islam, menerima segala perintah agama, khususnya salat. Kemudian falatas kutu anhu bil juhud, maka tidak gugur ianya salat darinya si murtad dengan sebab ingkar. Ketika dia sudah menerima kewajiban itu, belakangan dia mengingkarinya, kewajiban yang sudah dia terima tadi enggak gugur. Perbandingannya kahakil adami, seperti haknya manusia.
kita mengakui punya utang di dia. Saya punya utang sama Anda 5.000, kemudian kita ingkar, nggak diterima, kita tetap harus bayar. Nah. Qauluhu, bermula ucapan syarah wa muta'addin bisukrin. Nah, dan di luar tadi wajib qadha lagi kepada orang yang muta'addi dengan mabuk. Artinya bukan hanya mabuk saja. Artinya au jununen, orang yang muta'addi dengan gila, au irma'in, pingsan. Nah, kenapa wajib qadha kepada orang yang muta'addi dengan mabuk? Lima taqaddama anifan, karena ma yang dahulu ianya mah tadi. Mana dahulu tadi? Karena dengan sebab dia muta'addi, jadi hukum tetap dihadapkan kepada dia. Lima taqaddama anifan, ini tujiha alaihimul ada. Titik dulu Ustaz. Benar enggak seperti itu? Nah, bahkan wajib ia, tetapi wajib ianya sholat kepada si murtad dan kepada orang yang muta'addi dengan mabuk. Maksud muta'addi dengan mabuk, tambah lagi muta'addi dengan gila dan pingsan. Nah, itu dia. Bentar, udah jam 7 Ustaz. Baru 2 baris Ustaz. Apa lagi Ustaz? Tafadhol. Ustaz Madaris Madura. Ya, ini yang di luar dulu Ustaz. Wayuk taluk. Ustaz, bal tu ibra intiqal dari mana tu? Mana tadi? Bal tajibu ala murtadid. Ya. Itu tergantung Ustaz cara mengartikannya. Kalau intikal maksudnya hukum di belakangnya nggak dihitung, ya kan? Intikal tetapi ya biasanya ya, tetapi ya. Ibtal tunggu. Ibtal. Yang pernah saya dengar. Ibtal tetapi intikal bahkan ya. Iya. Maksud Ustaz begini, kalau ibtal berarti yang sebelum bal nggak berlaku, yang berlaku sesudah bal, itu namanya ibtal kan? Iya. Jadi semuanya idrab, bal itu idrab, cuma ada idrab ibtal, ada idrab intikal. Kalau idrab arti idrab berpaling ya. Nah, berpaling yang sebelum bal batal, yang berlaku sesudah bal namanya ibtal. Kalau sebelum bal ya, sesudah bal juga iya, namanya intikal. Ja'a Zaidun bal Amrun, datanglah si Zaid juga si Umar, itu bal intikal. Ja'a Zaidun bal Amrun, datanglah si Zaid. Oh, nah kayak misalkan. Tetapi si Umar, ya kan? Itu namanya ibtal, berarti yang si Zaid enggak jadi, yang benar si Umar yang datang. Ini tinggal kita pasang di sini. Nah, kan gitu. Ini di sini intiqal. Nah, tinggal kita lihat dulu kan. Wajiblah oleh sholat 5 waktu kepada setiap muslim mukallaf lagi yang suci. Oke? Nah, maka tidak wajib sholat kepada si kafir, si sabi, si majnun, mughma alaih, sakran dengan tidak muta'addi. Dan tidak pula kepada orang haid nifas karena tidak sahnya sholat dari keduanya. Dan tidak ada qadha di atas keduanya. Tetapi wajib ianya qadha kepada si murtad. Ini intikal ini benar. Tadi mana tadi? Ini dibalnya kemana ini? Ke wala qadha alaihim kan? Kemana coba? Qadha berarti salah. Kalau lazim ke dalam tu lazim asalnya oleh qadha. Qadha. Sebentar. Gimana cara kita susun arti? Tidak wajib ianya salat kepada kafir asli, kepada sabi, majnun, mughma alaih, sakran tanpa muta'addi. Itu udah benar kan? Nah, karena tidak taklif mereka. Tidak wajib qadha juga, tidak wajib salat juga kepada orang haid, kepada orang nifas karena tidak sah. Dan tidak ada qadha di atas keduanya. Tetapi ini beda-beda berarti ini Ustaz. Tadi kan kepada orang yang mabuk tidak sengaja. Mabuk tidak sengaja, gila tidak sengaja, pingsan tidak sengaja, tidak wajib sholat.
Apakah wajib qadha? Tidak juga kan? Tidak juga. Kemudian tetapi wajib ianya qadha, ianya salat kepada murtad dan kepada orang yang muta'addi dengan mabuk. Ini intikal ini, yang di belakang benar, yang di depan juga benar. Yang di belakang udah benar. Kepada orang yang mabuk dengan tidak sengaja, enggak wajib sholat, enggak wajib qadha. Nah, tetapi wajib ianya sholat kepada orang yang murtad dan muta'addi dengan mabuk. Ini juga oke. Hukumnya benar yang di depan bal. Yang di belakang bal juga masih berlaku. Berarti intikal Ustaz, kalau enggak salah paham. Ada yang pengen menambah? Intikal itu makna bahkan ataupun tapi. Kalau tapi kan kok lah nafi yang belakang kan? Jadi arti itu beda-beda kali Ustaz. Mungkin kalau saya biasanya mengartikan kalau ibtal itu tetapi, kalau intikal itu bahkan. Karena nah. Siapa lagi yang baca? Kita lanjutkan dikit lagi, 10 menit lagi. Wayuk talu. Udah. Tafadhol Ustaz Hidayat. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqtalu al muslimul mukallafu tahiru haddan bidarbi unuqihi in akhrajaha ail maktubata amidan an waqti jam'ain laha in kana kasalan ma'a i'tiqadi wujubiha illam yatub ba'dal istitabati wa ala nadbil istitabati la yadmanu man qatalahu qabla taubati lakinnahu ya'thamu. Titik itu ya. Itu ya. Udah panjang sebenarnya kalau sama hasyiahnya Ustaz. Memang susah kalau kita PDF, kalau kita Ustaz kan kita lihat halamannya enak buka. Gimana cara mengartikan? Kita artikan matan dulu. Yuqtalul muslim. Dibunuh akan dianya. Al muslimu dibunuh akan si muslim. Ini kenapa muslimnya dalam kurung? Kita Ustaz dalam kurung bukan? Iya, kalau di saya dalam kurung. Kenapa pakai Kalau dalam kurung ya matan ya. Yuqtalul muslim. Wa yuqtalu ay al muslimu. Kenapa di tapi dalam kurung? Biasa kan di luar kurung ya. Ini saya di luar kurung, Tunggu. Gimana? Kalau saya wa yuqtalu dalam kurung, ay di luar kurung, al muslimu dalam kurung lagi. Ya, maksud saya kenapa yang ditafsir yang ini kan kayak ini nggak fungsi kan? Iya, ke situnya iya. Maksudnya muslimu langsung naik fa'il aja kan, kita udah paham. Wa yuqtalul muslimu gitu kan. Dan dibunuh akan si muslim yang mukallaf tadi. Yang meninggalkan sholat gitu dulu. Kita nggak lihat matan dulu, langsung ke hasyiahnya. Nah. Soalnya itu kan yang yuktalu kan memang ada juga orang kafir juga yuktalu juga. Ya, kan ada dua itu mungkin apa? Di luarnya ya. Iya kan muslim kan ada dua, yang apakah dia istilahnya majuhud, apa sekadar kaslan gitu. Jadi di yang pertama kan dikoidi dingin. Dikoidi dulu gitu. Ke depan, apa ke depan nanti? Di depan in ahrajana itu seperti itu. Coba itu. Susah juga melihat kitab begini ya. Dibunuh akan si muslim, kalau kita lihat mata-matanya, dibunuh akan si muslim yang mukallaf, yang suci, nisbahat dengan memotong lehernya, bidarbi unuqihi, jika mengeluarkan ia akannya salat maktubah. Nah, kalau begini di luar kan cocok nih kan, jika mengeluarkan ia akannya, kan kita bingung nyanya kemana, maktubah. Hal kadang dia yang mengeluarkan itu yang sengaja mengeluarkan dari waktu jamak baginya maktubah. Jika ada ia itu yang malas, bersama meyakini wajibnya sholat. Nah, kapan dibunuh jika tidak taubat? Ya ba'dal istitabah, sesudah diminta bertaubat.
Nah, ini masih panjang ini. Nah, kita ulang lagi ke sini. Kita baca di dalam dulu. Nah, ini. Wa qauluhu, satu lagi, siapa lagi? Qauluhu wa yuqtalu ilah. Itu Ustaz Madaris itu belum. Fadal Ustaz Madaris. Yang mana Ustaz? Qauluhu wa yuqtalu. Bismillah. Qauluhu wa yuqtalu ila akhirih. Li khabri sahihina annahu nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala amarat aqatalun nas hatta asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika fa asamu minni dama'uhum wa amwaluhum ila bihaqqil islam wa hasabihim 'ala Allah wa hisabihim 'ala Allah. Titik dulu sana. Nah, nanti ini pamungkas kita minta sepuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqtalu, dan dibunuh, ila akhirih, dibunuh akan si muslim yang meninggalkan sholat sengaja. Kenapa? Li khabari sahihaini, karena dalil, karena hadis sahihaini. Annahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala, Nabi berkata, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan bahwa aku perangi akan manusia hatta yashhadu, hingga mereka bersyahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah, dan hingga mereka melaksanakan salat. Ini yang jadi syahidnya ini kan. Orang yang nggak mau salat nanti uqatil. Wa yu'tu, dan hingga membayarkan oleh mereka akan zakat. Fa iza fa'alu zalik, apabila mereka melakukan akan semuanya itu, asamu, niscaya selamatlah mereka dariku, dima'ahum, akan darah-darah mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan bermula hisab mereka, perhitungan mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil berarti diperangi ini. Kita artikan diperangi. Berarti beliau di sini mengartikan dibunuh. Nah, diperintahkan aku bahwa aku bunuh akan manusia. Ini kelihatan kejam kan? Semua orang harus dibunuh hingga mereka bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Apakah ini menjadi dalil bahwa kafir nggak boleh hidup di bumi? Karena manusia ini diperintahkan aku bahwa aku perangi atau akan aku bunuh semua manusia. Kalau kita artikan semua, nah, baru nggak boleh ada kafir yang hidup. Tapi ini tentunya ini kemudian ditaksiskan kafir tertentu. Diperintahkan aku bahwa aku perangi akan manusia tertentu. Manusia-manusia yang tadinya memerangi Islam. Nah, kemudian diperangi balik hingga mereka bersyahadat. Nah, atau nanti kan mereka bayar jizyah. Sebenarnya masih ada syarahnya kan. Nggak mungkin kan kita membunuh semua orang di bumi selain muslim doang yang boleh hidup. Kalau dipahami setelah telanjang ya begitu. Iya. Jadi teroris. Iya, jadi teroris ntar kan. Kafir nggak boleh hidup, harus diperangi. Dalilnya umirtu an uqatilan nas. Nah, padahal dalam Al-Quran, wa in ahadun minal musyriki nastajaraka kan. Jika seseorang dari musyrik minta lindung, maka lindunginlah. Qatilul ladzina yuqatilunakum. Nah, itu muqayyad sebenarnya. Jadi walaupun itu ada pentaksisnya. Tengku, kalau taglid itu ya, taglidon itu mafhumnya itu pemberatan itu, maksudnya pemberatan supaya orang sampai meninggalkan Islam gitu, Tengku. Iya, diberatkan supaya jangan sampai meninggalkan Islam. Karena kalau dia meninggalkan Islam, ketika masuk lagi jadi berat. Iya. Kalau yang targhib kan justru orang supaya masuk Islam. Karena dia di luar Islam, artinya bahasanya dirayu lah gitu. Ya. Diiming-imingi supaya masuk Islam. Iya, itu perlu penegasan Ustaz. Ustaz perlu penegasan dari Ustaz tadi biar nggak salah paham. Bukan berarti benci kepada orang murtad ya kan, supaya dia nggak masuk Islam lagi, enggak. Benar. Jadi taglid di situ supaya dari awal dia jangan keluar dari Islam, supaya mikir-mikir kan. Karena nanti kalau masuk lagi berat. Ya, itu penting. Itu taglid. Benar. Ya. Tapi taglid ini kelihatannya hasil ijtihad mujtahid apa gimana Ustaz? Ya karena nggak ada nasnya di situ ya. Nggak ada nas. Iya. Nah, jadi begini maksudnya.
kalau secara logika ya, orang kafir dimaafkan. Orang yang udah pernah Islam, kayaknya kan bagian dari Islam itu sendiri, Ustaz ya. Nah, Iya. kemudian dia murtad, dia sadar lagi kan lebih layak untuk dimaafkan, seolah-olah begitu. Karena itu ada ulama yang berpendapat nanti, kalau kita baca-baca kitab lain, ada juga mazhab yang berpendapat orang yang masuk Islam, apakah dasarnya kafir asli atau murtad, tetap tidak wajib mengqadha. Ada juga yang pendapat itu. Karena mungkin nggak ada dalil khusus, ini ijtihad. Ada dalil yang man badalal islamahu yuqtalu itu ada kan itu ya. Siapa yang mengganti Islam, itu saya kurang lebih itu lupa ingat ya itu. Ada Man badala dinoh faktuluh. Man badala dinuhu faktuluh. Itu banyak banget. Memang dalam kitab fikih itu hampir semuanya menjadikan itu sebagai dalil bunuhnya orang murtad, kan gitu. Iya. Tapi banyak banget ulama yang protes kalau kita baca. Masa karena salah, cuma karena satu hadis Uhad, hadis ahad, kan? Jadi menghalalkan nyawa orang. Sementara dalam ayat Quran nggak ada ayat yang menganjurkan membunuh orang murtad, nggak ada. Dalam Al-Quran orang murtad itu hukumannya di akhirat. Famay yartadid minkum. Gimana ujung ayatnya? Barang siapa yang murtad di antara kamu, pokoknya di akhirat disiapkan azab yang berat. Azab akhirat, azab akhirat. Ya. Tapi dalam kitab fikih memang seperti itu. Makanya nanti ada fikih kontemporer kan, ada juga banyak juga yang nggak setuju membunuh orang murtad. Kecuali kalau murtad, dia murtad yang mengganggu jamaah. Sesudah murtad, kemudian dia mengacaukan jamaah kaum muslimin, membocorkan rahasia negara dan segala macam. Murtad seperti itu yang harus dibunuh. Itu pendapat yang sering kita dengar sekarang. Adapun orang yang murtad mandiri, dia murtad sendiri kan, nggak mengganggu siapapun. Kalau murtad sekarang mandiri ya. Murtad mandiri, maksudnya nggak merusak negara kan, jamaah, nggak jadi mata-mata segala macam. Itu ya la ikraha fiddin katanya. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur kan. Jadi kita harus kaji satu fikih modern, fikih kontemporer. Tapi itu di zaman Sayyidina Abu Bakar, jangankan yang murtad, yang mereka yang enggan bayar zakat aja sama-sama diperangi sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampai kemudian kan Sayyidina Umar memprotes dengan hadis ini juga. Memprotes, bagaimana Anda membunuh orang-orang yang tidak membayar zakat, sementara mereka tetap bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan Sayyidina Umar kemudian beristidlal dengan hadis ini. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tu zakah fa idza fa'alu minni asamu dima'uhum wa amwalahum illa bihaqqiha. Kemudian ketika sampai pada kata-kata illa bihaqqiha, Sayyidina Abu Bakar mengulang illa bihaqqiha. Illa bihaqqiha ya Umar. Wal mal waz zakah haqqun lil mal. Nah, seperti itu. Kalau yang saya pahami sih itu. Ya, itu kalau kita baca sejarah nanti, itu diperangi sebenarnya bukan karena ini. Mereka itu enggak murtad. Memang dalam kitab itu sering disebut perang riddah ya. Tapi sebenarnya mereka masih sholat, masih semuanya Ustaz. Mereka juga masih bayar zakat. Cuma mereka enggak mau bayar zakat kepada penguasa. Itu kan Malik bin Wairah nama pemimpin kabilahnya kan. Iya, yang dibunuh itu akhirnya kan. Yang dibunuh oleh Khalid bin Walid dan pada malam itu juga istrinya ditiduri. Kalau Ustaz baca sejarah. Benar kan? Iya. Itu mereka masih bayar zakat, masih muslim. Cuma mereka nggak mau bayar zakat kepada khalifah. Ini kan merusak jamaah kaum muslimin. Mereka bayar zakat dulu kepada Nabi. Begitu Nabi nggak ada, mereka merasa zakat itu nggak lagi perlu disalurkan kepada pucuk pimpinan lah katakan. Mereka membagi zakatnya di kampungnya sendiri. Tetap membayar zakat, cuma nggak diantar ke kota lah bahasanya ya, ke khalifah. Betul mal gitu. Jadi itu nanti kita baca khusus bab riddah Ustaz. Bagaimana kisahnya, kenapa mereka diperangi? Apakah karena tidak bayar zakat doang atau karena khawatir merusak jamaah kaum muslimin? Oke. Ini dikit lagi, ini harus sampai titik di sini ya biar. Ini kita minta yang sepuh-sepuh. Ustaz panggil yang sepuh siapa? Al-Mukarram wal Muhtaram Ustaz Mustari. Ya. Hafizahullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annal fuqaha'a ikhtalafu fi mawdi'i dzikri hukmi tarikis shalah. Wa minhum man zakarahu aqba faslil murtadi limunasabatihi lahu min jihati annahu yakunu hukmuhu hukmal murtadi idza tarakaha jahidan liwujubiha. Wa minhum man zakarahu aqbal zanaiti limunasabati ilaha min jihatin annahu idza qutila yugsalu wa yukfanu wa yusalla alaihi wa yudfanu fi maqabiril muslimin in kana tarka kaslan. Wa hadhil umur tuzkaru fil janaizi. Wa minhum man zakarahu qablaha kan Nawawi fi minhajihi wa ka syaikhil islami fi minhajihi liyakuna kal khatimati li kitab shalah. Wa minhum man zakarahu qablal adani limunasabati dzikri hukmi tarki halladhi wa tahlil ba'da dzikri hukmi fi'liha alladhi huwal wujub wal muallafu rahimahullahu ta'ala ikhtara hadzal akhira lima dzukira. Noktah kabir Ustaz. Terima kasih. Ini kita ngajinya sampai di sini aja ya, sampai titik ini. Nah, saya bantu artiin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alam annal fuqaha, ketahui olehmu bahwa sungguh para fakih-fakih ikhtalafu itu ikhtilaflah mereka fi maudhi'i dzikri hukmi tarikis shalah, pada tempat menyebutkan hukum orang yang meninggalkan sholat. Nah, di mana posisi berbeda-beda para ulama dalam menulis tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Faminhum man zakarahu aqba faslil murtaddi. Sebahagian dari mereka fuqaha itu siman, orang yang menyebutkan dia akannya hukum tarikis shalah sesudah pasal murtad. Sesudah pasal murtad di depan nanti baru tentang tarikus shalah. Kenapa? Limunasabatihi, karena munasabatnya si tarikis shalah lahu baginya murtad min jihati, dari sisi annahu yakunu hukmuhu hukmal murtadi, dari sisi bahwa sungguhnya si tarikus shalah itu adalah hukumnya si tarikus shalah itu hukumnya si murtad. Nah, kapan dia berlaku hukum murtad kepada orang yang meninggalkan sholat? Iza tarakaha jahidan liwujubiha, bila meninggalkan ianya si seseorang akannya sholat, hal keadaan ia itu yang mengingkari bagi kewajibannya sholat. Wa minhum man zakarahu aqbal janaiz, sebagian dari mereka itu siman, fuqaha yang menyebutkan ia akannya si tarikis shalah, hukum tarikis shalah aqbal janaizi, sesudah bab jenazah. Nah, kenapa? Limunasabatihi, karena munasabah, karena ada hubungannya orang yang meninggalkan sholat laha baginya jenazah min jihati annahu, dari sisi bahwa sungguhnya orang yang meninggalkan sholat itu iza qutila, bila dibunuh akan dia, yughsalu, itu niscaya dimandikan akan dia. Dari sisi bahwa sungguhnya orang yang meninggalkan sholat apabila dibunuh akan dianya si peninggalkan sholat itu yughsalu, dimandikan akan dia, wa yukfanu, dikafankan akan dia, wa yusalla, dan disolatkan di atasnya, wa yudfanu, dan dikuburkan akan dia dalam pekuburan orang muslim. Ini jika ingkana tarokaha, jika ada ia itu meninggalkan ia akannya sholat karena malas. Nah, jadi semua punya alasan lah. Wahazil umuru tuzkaru fil janaiz, dan bermula ini segala perkara, perkara yughsal, yukfan, yusalla, yudfan, bermula ini semua perkara itu disebutkan akan dianya perkara dalam bab jenazah. Karena itu orang yang meninggalkan sholat karena malas, dia perlu dimandikan, dikuburkan di pekuburan orang muslimin, juga disebut sesudah bab jenazah.
Wa minhum man dzakarahu qablaha, sebagian dari mereka fuqaha itu orang-orang yang menyebutkan ia akan hukum tarikus shalah qablaha, sebelumnya jenazah. Nah, contoh kan Nawawi, seperti Imam Nawawi fi minhajihi, dalam minhajnya, wa ka Syekhul Islam, seperti Syekh Islam Zakaria Al-Ansari fi manhajihi, dalam manhajnya beliau. Kalau ini manhaj, kalau ini minhaj. Nah, ada juga orang yang menyebutkan hukum tarikus shalah sebelum bab jenazah. Artinya di akhir bab sholat. Kenapa? Liyakuna kal khatimah. Supaya ada ianya hukum orang yang meninggalkan sholat itu kal khatimati, seperti penutup li kitabis shalah, bagi kitab sholat. Kitab sholat dulu, kemudian baru membahas hukum yang meninggalkan sholat. Nah, baru jenazah. Waminhum man zakarahu qoblal azan, sebagian dari mereka itu orang-orang yang menyebutkan ia akannya hukum tarikus shalah sebelum azan. Limuna sabati dzikri hukmi tarkiha, karena cocok atau munasabat menyebutkan hukum meninggalkannya sholat meninggalkan alladzi naik kepada tarki, karena munasabat menyebutkan hukum meninggalkannya sholat, meninggal alladzi yang dianya meninggalkan sholat itu haram. Ba'da dzikri hukmi fi'liha, sesudah menyebut hukum memperbuatnya sholat, memperbuat alladzi yang dia memperbuat itu wajib. Ada juga orang yang menyebutkan sebelum azan, ya. Sebelum azan, kemudian orang melaksanakan sholat sebelum azan. Apa munasabatnya? Sebahagian dari mereka itu orang-orang yang menyebutkan ia akannya hukum orang meninggalkan sholat sebelum azan. Kitab adzan maksudnya. Ya, sebelum kitab azan. Alasannya apa? Karena munasabat menyebut hukum meninggalkan, di mana meninggalkan sholat itu haram, sesudah menyebut hukum memperbuat, di mana memperbuat itu wajib. Berarti begini, sebelum azan ada pembahasan, jauh sebelum azan ada pembahasan wajibnya sholat. Kemudian langsung haram meninggalkan sholat, yaitu berkaitan dengan si tarikus sholat. Kemudian baru azan. Nah, jadi mu'allif rahimahullah ta'ala ikhtara hadzal akhirah, memilih hanya beliau akan ini akhir lima dzukira, karena nama yang disebutkan akan dia nyaman, yaitu limunasabati dzikri hukmi tarkiyah. Jadi mu'allif di sini berarti sebelum adzan langsung membahas hukum orang meninggalkan sholat, ya. Pertama beliau membahas sholat wajib kepada siapa. Kemudian orang yang meninggalkan sholat bagaimana? Langsung. Nah ini. Titik Ustaz. Gimana Ustaz? Ada yang nggak tepat artinya? Ustaz. Gimana Ustaz? Ustaz mau koreksi tadi surat Al-Anfal, qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Yantahu ya? Bukan tahu ya? Yantahu Ustaz. Ya. Itu ayatnya 38 Ustaz. Qul ladzina kafaru iyantahu yughfar. Yughfar. Ini yantahu ya? Iya, yantahu. Ayatnya 38 Ustaz. Bukan 34 ya? Bukan. Ini 34 salah berarti ya? Iya. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Saya juga 34. Apa ada di beberapa ayat mungkin? Di beberapa tempat? Cuman satu, Al-Anfal. Anfal. Iya. Itulah namanya kan, manusia nggak lepas dari kesalahan Ustaz ya. Tetap ada salah kan? Walaupun udah ditahqiq. Nah. Yughfar lahum. Innal ladzina kafaru wa dhalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Anfal 38, benar. Nah, itulah Ustaz. Ada yang lain lagi Ustaz? Jadi apa namanya, orang yang dibunuh karena meninggalkan sholat tidak hanya karena mengingkari, juga karena malasnya juga diperangi juga begitu. Nah itu dia, ini banyak banget kuburan massal ini zaman sekarang. Kalau orang dibunuh karena nggak sholat, habis manusia.
Tapi di zaman Nabi sendiri Tengku ada nggak sih? Nggak ada. Nggak pernah kita dengarkan seorang pun dibunuh karena nggak sholat. Nah itu dia masalahnya. Tapi dalam kitab fikih banyak banget pembahasan tentang kan yuktal kan. Fa intaba wa illa qutil. Fa intaba wa illa qutil kan itu. Berdarah-darah ya. Kalau kita baca kitab fikih semuanya berdarah-darah. Memang begitulah. Keras memang. Banjir darah berarti itu. Gimana? Banjir darah berarti kalau kita pikir. Banjir darah. Makanya kan banyak yang mengkritik. Kayak kitab Fatwa Ibnu Taimiyah kan. Kitab Fatwa Ibnu Taimiyah itu wa in kutila. Wa in kutila itu ada 300-an kali lebih. Makanya itu dianggap apa ya? Kayak kitab teroris gitu, Ustaz. Kalau kata orang luar ya. Bahkan kan ada yang tentang niat kan. Siapa yang menjiharkan niat, baca usalli, sudah diingatkan enggak mau sadar. Fa in taba, selesai. Fa in lam yatub faqutila. Fa in lam yatub faqutila. Banyak banget begitu. Sampai itulah masalahnya kan, ngeri. Itu ada satu orang syekh dari Arab Saudi kan mengkritik kitab itu habis-habisan. Maksudnya beliau menghitung berapa wa illa kutila, semua kutila. Nah. Muru auladakum bisalah. itu kalian kutila fadribuhum ya. Muru auladakum bisalah, perintahkan anakmu salat ketika umur 7 tahun kan. Ketika umur 10 tahun fadribu alaiha fadribu alaiha. Nah, itulah dia Ustaz. Memang ini dakwah keras ini. Sebenarnya dakwah katanya kan dakwah secara lembut itu lebih berpengaruh Ustaz. Baik-baik dulu dari hati ke hati ya. Nah. Emang ada bedanya Tengku fikih dakwah sama fikih itu tuh agak bedanya memang. Iya, tapi kan yang didakwah dalam fikih dakwah kan fikih ini juga kan? Enggak, kalau fikih dakwah enggak. Enggak pernah saya dengar ceramah kalau sholat dibunuh jadi enggak. Iya, itu kan orang ngeri Ustaz. Itu kayak cerita tadi. Ya, itu ya, kan kalau, gerbangnya. Iya, kalau misalnya gini, sebab kalau misalnya gitu ya nggak sholat dibunuh, dia udah nggak bakal dipanggil lagi. Hari itu ceramah, hari itu selesai ya Ustaz ya. Selesai gitu. Langsung udah, jangan dipanggil lagi gitu orangnya. Enggak, mestinya harus dijelaskan di awal Ustaz. Kalau enggak orang kaget ntar. Pas masuk Islam kirain santai-santai. Habis masuk enggak sholat, habis. Keluar lagi. Allah Akbar. Ini titik Ustaz ya? Wallahu a'lam bishawab marji wal ma'ab. Nah. Jadi fikih dakwah itu cara dakwah. Yang dijelaskan dalam dakwah itu yang enak-enak Ustaz. Tadi yang dijelasin yang targibnya. Ya. Yang targibnya, yang taglidnya mah itu internal itu mah. Internal. La ikraha fiddin, yang sering kita dengar la ikraha fiddin. La ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan katanya untuk masuk dalam agama. Sesudah berada dalam agama itu ada ikrahnya. Dipaksa melaksanakan sholat ya, dipaksa puasa dan semuanya. Kalau masih di luar nggak dipaksa. Benar juga Ustaz, nggak ada yang memaksa untuk masuk satu komunitas misalkan ya. Ketika udah berada di komunitas tersebut ya harus mengikuti aturannya. Iya, ya SOP. Itu. Saya juga nggak ada paksaan main ke rumah Tengku, tapi kalau udah nyampe rumah Tengku harus taat peraturan juga. Nah, itu dia. Memang semua ada aturannya ya. Benar itu. Kalau enggak orang kan menyepelekan, enak aja keluar masuk ya. Masuk keluar masuk keluar. Walaupun bilangnya anggap aja rumah sendiri, tapi tetap aja nggak boleh. Nggak boleh dijual katanya kemarin ya. Ustaz Irwan kemana hari ini? Masih hadir? Ustaz Irwan ngantar sekolah kayaknya nih, nggak ada orang, kelihatan rumah doang. Oke semuanya. Tadi nggak ada lagi. Tadi ada satu yang saya belum kenal, baru namanya kelihatan baru, nggak ada lagi udah keluar. Kita pengen kenalan Ustaz ya. Kalau ada yang belum kenal kan, kita panggil biar kenal. Ustaz Sulaiman sehat? Alhamdulillah.
Wah, sinyal kurang di Aceh ini. Alhamdulillah. Ustaz Nurdin sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya sehat. Ustaz Dadi Kurnia hari ini nggak baca, besok lah. Iya. Nggak apa-apa. Tadi itu apa? Ininya kacamatanya hilang kan? Bukan hilang. Masya Allah. Nggak boleh hilang Ustaz, harus didekat terus kayak saya ini. Oke. Dialing-alingin tambah jelas ya Tengku ya. Gimana? Dihalangin malah tambah jelas ya. Nah itu dia masalahnya. Itu hijab itu memperjelas itu hijabnya. Nah itu dia mindar. Mindar namanya. Apa Ustaz Fikri bahasa Arab kacamatanya mindarun bukan? Nazarah. Nazarah Ustaz. Nador ya? Nazarah. Nazaratun. Berarti amsilah mubalaghah ya. Dia sangat bisa melihat. Nador. Alat untuk yang membantu untuk bisa melihat dengan lebih jelas gitu ya. Nazarah. Ada juga yang menggunakan mindar, boleh juga kan mindar mif'alun ada juga. Ada, pernah juga. Tapi yang sering diucap ashabun nazarah, orang-orang yang berkacamata. Iya. Ashabun nazarah. Abu Syuyukh. Oke lah Ustadz, kalau begitu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga Allah memberkahi pengajian kita pada hari yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Subhanakallahumma bihamdika. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.